وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Jenderal Sudirman rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah yang pertama menciptakan kita, lalu memberikan kepada kita hidayah Islam dan iman, lalu memberikan kepada kita taufik untuk beramal di atas Islam dan iman. Lalu Allah pula yang memudahkan kita untuk sampai kepada amal soleh tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan pahala yang berlipat. Tidak ada pahala yang setimpal dengan kebaikan, tidak ada. Yang ada pahala yang berlipat 10 kali hingga 700 kali hingga tak terhingga. Ini semua adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdu fil ula wal akhirah. Lillahil hamdu min qablu wa min ba'd. Allah yang memiliki segala pujian di awal perkara dan di akhir urusan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok utama, tokoh kunci yang menyebabkan kita bisa berkumpul di atas keimanan di majelis ini. Dan tidaklah ada yang kita sampaikan dari ilmu dan apa yang kita dengarkan dari fawaid ilmiah kecuali karena jasa beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, termasuk nikmat yang paling besar yang sering dilupakan oleh manusia termasuk kita adalah nikmat Allah memudahkan ibadah dan mempersulit maksiat. Allah mempermudah ibadah sehingga kita dapatkan orang mau talabul ilmi banyak tempatnya. Dia mau masuk masjid, insya Allah ada majelis ilmu. Orang mau selamat akhirat, datang ke masjid, ikut sholat 5 waktu, mendapatkan ilmu dan amal. Dan termasuk nikmat Allah adalah Allah mempersulit jalan menuju maksiat. Orang mau minum khamr harus punya uang, ya. Kemudian membeli di tempat yang tidak biasa dicari, susah nyarinya. Orang mau berzina sulit caranya. Dia harus kumpulkan uang, dia harus cari tempatnya, dia harus rancang bagaimana melaksanakannya dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala persulit bagi kita maksiat, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah permudah bagi kita ibadah. Kemudian setelah itu Allah tambah lagi dengan Allah berikan waktu-waktu yang mustajabah dan waktu-waktu yang dilipat gandakan padanya amal soleh kita dari bulan Ramadan. Ya, kemudian setelah itu
ada Shaum Syawal, setelah itu ada bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, bulan haram. Ya, bulan haram, ha ra mim, artinya bulan dimuliakan. Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Kalau yang dilarang haram dengan alif setelah ra, ini tanpa alif, haram, yang dimuliakan. Sehingga dilipat gandakan di situ amal soleh kita. Subhanallah. Ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi kemarin di 10 awal dari Dzulhijjah, tidak ada amal soleh yang Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah tersebut. Ummahatul ibadat, induk-induk ibadah ada di 10 hari yang pertama itu, di siang harinya, dari menyembelih, sholat, puasa, Arafah, puasa di 9 hari yang pertama dari Dzulhijjah. Setelah itu kita sekarang berada di akhir Dzulhijjah, ya. Kita pun masih berada di bulan haram. Dan ini Allah masih lipat gandakan amal soleh. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, yuridullahu liyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan beban yang harus kalian tanggung. Daripada kita lapar dan haus di padang mahsyar, maka kita lapar dan haus di bulan Ramadan. Daripada kita berat berdiri di padang mahsyar, kita tebus dengan berat berdirinya di antara shaf salat. Ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga Allah ringankan beban mereka. Jadi jangan orang mempunyai pikiran, saya tidak mau belajar agama. Kalau saya belajar agama nanti sulit hidup saya. Berat, serba nggak boleh, ini nggak boleh, itu dilarang. Sulit hidup saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu agar hidupmu menjadi susah. Tidak. Justru agar hidup kita menjadi mudah. Ya, perhatikan bagaimana ketika orang hendak melakukan amal soleh, baru berniat manhama bihasanatin, falam ya'malha, ternyata nggak jadi beramal, maka dia dituliskan kebaikan yang sempurna. Mau melakukan kebaikan batal, ditulis kebaikan itu. Tapi kalau mau melakukan dosa, tidak jadi, tidak ditulis satu dosa, justru ditulis satu pahala. Subhanallah. Ini Allah ingin memudahkan kita. Makanya dari masuk Islam itu mudah. Tinggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan jujur. Sudah. Makanya Rasulullah SAW pernah marah kepada Usamah bin Zaid ketika dia membunuh seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah karena mau ditebas. Ya sudah mau ditebas baru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekalian aja mati. Ya, maka Rasulullah marah. Apa yang akan kau katakan berhadapan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? La umirtu an asukka qulubin nas. Saya tidak diperintah untuk membelah dada-dada manusia, benar atau tidak omongannya itu. Sudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, muslim. Karena itu Imam Ahmad mengatakan al-islamu qaulun wal imanu amal. Islam itu dilihat dari ucapan. Kalau dia sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengaku muslim, khalas. Wal imanu amal, sedangkan iman dilihat dari amalannya. Siapa yang bolak-balik ke masjid, fashhadu lahu bil iman, bersaksilah bahwa dia termasuk orang beriman. Ya. Salat juga sangat mudah. Kita tentu semua mendengar dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW bercerita bagaimana beliau Isra dan Mi'raj. Beliau diperintahkan salat 50. Bukan 50 rakaat, bukan. 50 waktu, 50 kali. Diturunkan jadi 45, 40, 35, 30. 25, 20, 15, 10, 5.
diringankan sekali, mudah, ya. Demikian pula zakat. Coba kalau kita perhatikan 1 tahun itu berapa kintal atau mungkin sampai ton yang masuk ke perut kita dari makanan. Kalau dikumpulkan 1 tahun 365 hari Masehi, berapa makanan yang sudah masuk ke perut kita. Tapi yang Allah perintahkan kita berzakat hanya 1 sok, 4 mud, 1 sok, 2,5 kilo atau 2,7 kilo, 2,8, 3,5 liter setahun. Dari berapa yang masuk perut kita? Mungkin 1 ton yang sudah masuk selama setahun itu. Ringan sekali. Demikian juga saum Ramadan, ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung. Allah tidak mengatakan 1 bulan sempurna, syahrun kamil, tidak. Allah katakan beberapa hari, karena memang Ramadan itu akan terasa beberapa hari saja. 1 bulan namun terasanya cuma beberapa hari, tidak terasa 1 bulan, ya. Dan itu pun sesungguhnya hanya mengawalkan sarapan, menghilangkan makan siang, makan malam biasa, al-asya qabla al-isya, makan malam sebelum sholat isya biasa, ya. Bahkan diringankan lagi dengan dimudahkan lagi puasa itu dengan adanya sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahlil kitab, makan sahur. Tapi malah susah dong Ustaz, kalau kita gak sahur gak bisa puasa. Tidak, hukumnya sunnah. Jadi jangan sampai seorang karena gagal sahur, gak jadi puasa deh, gak sahur tadi malam. Tidak, hukumnya sunnah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada berkah, ada banyak kebaikan. Haji juga dimudahkan oleh Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya yang balighah. Kita diwajibkan berhaji hanya sekali seumur hidup. Dan haji mudah, ya. Tidak perlu menghafalkan dzikir-dzikir khusus yang banyak itu. Ya. Dahulu mereka membuat syariat-syariat dari akal pikiran mereka. Wanita nggak boleh berpakaian ketika tawaf, karena pakaiannya itu dipakai untuk bermaksiat. Akhirnya susah kaum wanita untuk tawaf. Mereka tawaf di malam hari, tengah malam, nunggu gelap. Kemudian mereka memanjangkan rambutnya agar menutupi auratnya, karena dia tidak memakai baju 1 helai benang pun. Sambil mereka bertawaf, mereka mengatakan al yauma bada minhu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Sekarang terlihat sedikit atau banyak dari badanku, apa yang terlihat aku tidak halalkan kalian melihat. Berat. Sekarang wanita haji pakai baju apa saja yang penting menutup aurat. Bahkan dimudahkan, dilarang mereka memakai cadar agar mudah suaminya mencari, oh itu istri saya. Jangan sampai yang digandeng istrinya orang karena pakai cadar. Jadi tahu ini istrinya. Mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman lebih memudahkan lagi tentang sebaliknya, ini tentang ibadah, tentang dosa-dosa kita Allah mudahkan cara menghapuskannya. Allah katakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ya, dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala katakan in tajtanibu kaba'ir, kalau kalian jauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil. Dari salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umroh ke umroh, adalah penghapus dosa di antara keduanya jika ditinggalkan dosa besar. Berarti ini penghapus dosa kecil. Ya Rasulullah, ya, Amr bin As berkata, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam dengan syarat
dosa-dosa saya yang telah lalu dihapuskan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, amma alimta annal islam yajubbu ma qablah. Tidakkah kau tahu Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu sebelum Islam? Yahdimu ma qablah, dalam lafaz yang lain menghancurkan dosa yang sebelumnya. Kemudian setiap hari dia dibersihkan. Kata Rasulullah, permisalan sholat itu seperti sungai yang ada di depan rumah salah seorang kalian. Dia mandi 5 kali sehari. Apakah ada tersisa kotoran di badannya? Intastanibu kabair, jika kalian jauhkan diri kalian dari dosa besar-besar, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil itu. Ya. Makanya kita harus tahu apa saja dosa-dosa besar. Di antara dosa besar itu adalah sab'ul mubiqat. Yang Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dalam Imam Bukhari dan Muslim, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, istanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Apa itu? Yang pertama, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Jangan sampai buat syirik. Apa itu? Definisi syirik yang keluar dari lisan Rasulullah SAW, beliau katakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau membuat bagi Allah saingan, tandingan, padahal Allah sendiri yang menciptakan engkau. Membuat saingan bagi Allah, mencintainya seperti mencintai Allah, takut kepadanya seperti takut kepada Allah, berharap kepadanya seperti berharap kepada Allah. Ya, makanya syaitan itu selalu membuat ibadah yang menyaingi apa yang diberikan kepada Allah, karena di situ syiriklah maknanya adalah persaingan, menyaingkan Allah dengan selainnya. Manusia sholat, ya, kalau bergerak boleh, tapi kalau untuk semedi, untuk setan nggak boleh bergerak, nggak boleh berpindah tempat, bernapas pun nggak boleh. Coba, ini setan maunya diperlakukan lebih hebat daripada Allah. Kalau kita i'tikaf 10 hari, mereka i'tikaf di kubur-kubur, di gua-gua, di kali-kali, sungai itu, di pantai-pantai 40 hari 40 malam. Itu syarat dari syaitan, ingin diperlakukan lebih daripada Allah diperlakukan, disaingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyembelih domba boleh 6 bulan, ya. Kambing yang tahun kedua, sapi yang penting sehat, tidak cacat. Tapi kalau syaitan memberi syarat tumbal untuk dia, harus yang warnanya hitam semuanya atau putih semuanya, syarat yang luar biasa sulit. Kita berpuasa untuk Allah, ada bukanya, berbuka. Tapi setan mau penyembahnya berpuasa untuk dia, bisa 3 hari 3 malam tanpa berbuka. Ada yang mensyaratkan di kamar gak boleh ada cahaya, pati geni. Ada yang mensyaratkan berendam di sungai dan seterusnya. Yang lebih sulit dari apa yang diberikan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini menjadikan bagi Allah tandingan, saingan, padahal Allah sendiri yang menciptakanmu. Ini, ya, syariat yang dibuat oleh syaitan lebih sulit daripada apa yang Allah berikan untuk menyembahnya, karena itu syariat yang mudah. Ya, kemudian yang kedua, wasihru, asyirku billah wasihr. Yang kedua sihir. Jauhkan diri dari sihir. Apa itu sihir? Semua keluar biasaan yang bisa dipelajari, sihir. Ya. Orang umumnya kena pisau berdarah. Ini kena pisau, saya punya saudara dulu kena pisau terbelah nggak berdarah, dilihat nutup langsung, Pak, saya lihat sendiri. Ini sihir. Ya, orang umumnya nggak bisa terbang, nggak punya sayap, dia bisa terbang. Saya punya teman bisa terbang dari pantai utara sampai pantai selatan, terbang malam. Kalau ada orang baca Quran di rumahnya, jatuh dia, jalan lagi, terbang lagi. Ini sihir. Syarat
untuk mendapatkan sihir, mempunyai sihir adalah berbuat syirik dan maksiat. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari zikrul rahman, kami ikatkan dia dengan syaitan. Jadi orang yang ahli maksiat itu pasti ada setannya. Kalau di ruqyah pasti ada itu setannya. Cuman dia pakai setannya untuk sihir atau tidak. Ya, orang yang tingkatannya kan dari musik dulu, dari rokok, naik lagi musik, naik lagi alkohol, naik lagi zina, naik lagi narkoba. Nah, ini punya korin syaitan bersama dia. Makanya para pecandu musik Metallica dan seterusnya itu kalau di ruqyah ada setannya itu. Ya. Nah, dari situ ada yang dipakai untuk sihir, ada yang tidak. Makanya ada seorang, diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, ada seorang yang mau dipotong tangannya karena mencuri. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada dia, dia mengatakan, "Ya Umar, baru sekali saya mencuri. Saya baru sekali, maafkan saya, baru sekali." Umar bin Khattab mengatakan, tidak mungkin seorang baru sekali melakukan maksiat lalu Allah buka maksiat itu ke seluruh manusia. Tidak mungkin. Karena Allah Maha menutup aurat, Allah Maha menutup aib dan kekurangan manusia. Kalau baru sekali pasti ditutup oleh Allah. Kalau sudah dibuka berarti sudah berkali-kali. Tapi kita ini melihat bagaimana Allah itu sabur, maha sabar, luar biasa sabarnya. Dia dimaksiati dengan seks bebas, narkoba, sihir, menyembah setan, berkolaborasi dengan jin selama 10 tahun. Ratusan orang jadi korban, kok Allah tidak timpakan azab kepada dia? Itu karena Allah sabar. Yumhilu wala yuhmil. Allah beri tunda agar dia bertaubat, tapi Allah tidak terlena, tidak lalai dari apa yang dia lakukan. Bukan Allah tidak tahu, tapi karena Allah sabar agar dia taubat dengan cara yang baik. Ditunggu 10 tahun tidak bertaubat dengan cara baik, Allah buka aibnya ke seluruh manusia. Makanya la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang demikian parahnya, beratnya. Kalau diperlakukan orang seperti itu tidak ada yang bisa memaafkan. Tapi engkau mampu ya Allah memaafkan. Man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertobat Allah ampuni. At-ta'ib min dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti tidak ada dosa, dianggap oleh Allah tidak ada dosa. Subhanallah. Allah Maha Pemaaf luar biasa. Ini sihir. Semakin bermaksiat, semakin tinggi ilmu sihirnya. Berbeda dengan karomah dan mukjizat. Mukjizat yang diberikan kepada Rasul dan karomah yang diberikan kepada bukan Rasul, umatnya, itu tidak dipelajari, tidak bisa dia ulangi semau dia. Ya, didapatkan dengan beramal soleh. Nabi-nabi yang telah lalu, begitu Nabi itu meninggal, maka mukjizatnya hilang. Tetapi Nabi kita alaihissalatu wassalam, mukjizatnya tertinggal bersama kita, ditinggal bersama kita, yaitu Al-Quran. Siapa yang mengambil Al-Baqarah dan Ali Imran, dia mendapatkan ghanimah wa tarkuha khasarah. Keduanya akan datang menjadi ghamamatani ghayayatan. Keduanya menjadi awan yang melindungi seseorang di padang mahsyar. Wala yastati'uhumal batalah, dan tidak bisa dikalahkan oleh tukang sihir manapun. Al-Baqarah dan Ali Imran itu tidak bisa dikalahkan oleh tukang sihir manapun. Mukjizat yang masih ditinggal bersama kita sebelum dia akan dihapuskan di satu malam sebelum hari kiamat tiba,
tiba-tiba manusia yang menghafal Quran semuanya lupa. Tiba-tiba manusia membuka mushaf menjadi kertas-kertas kosong putih, diangkat oleh Allah dalam satu malam. Ini sihir, ya. Namun siapa yang bertaubat dari sihir, Allah akan terima taubatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batasan-batasanku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni dosa seluruhnya bagi orang yang bertaubat. Lihat tukang sihirnya Firaun, ketika bertaubat Allah ampuni mereka. Ya, sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, kemudian membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Rasulullah SAW mengatakan la inna rajula fi fusatin al muslimu fi fusatin min dinihi malam yusib daman haroma. Seorang muslim itu berada dalam keleluasaan dalam hubungannya dengan Allah di akhirat kelak selama dia tidak pernah menumpahkan darah yang haram. Makanya jangan sampai kita pernah nabrak orang mati, ya, ngasih tahu orang obat ini ternyata salah mati. Hati-hati kalau terlibat dengan pembunuhan. Na'udzubillah min dzalik. Sidang pembunuhan di dunia saja luar biasa alotnya itu, kita nonton itu, ya kan? Sidang pembunuhan di dunia itu. Bagaimana lagi sidang di padang mahsyar kelak? Inna awwala ma yubda baina bani Adam fid dima. Yang pertama kali akan diputuskan, disidangkan di hari kiamat antara hak manusia adalah masalah darah, masalah nyawa, pembunuhan. Dalam hubungan kepada Allah pertama kali sholat, dalam hubungan dengan manusia pertama kali pembunuhan. Ya'til maktul yumsiku ra'sahu, datang orang yang dibunuh dengan membawa kepalanya. Dia berkata, ai Rabb salhu lima qatalani. Wahai Rabb, tanya dia kenapa dia membunuh saya. Padahal syarat taubat itu harus mengembalikan hak yang diambil dari saudaranya. Sedangkan ini yang diambil ada nyawanya. Bagaimana dia bisa mengembalikannya? Maka jangan sampai kita berkaitan dengan ini juga. Ini sabul mubiqat yang ketiga. Ya, jangan terlibat dalam perkara ini, perkara besar. Jangan bermudah-mudahan berfatwa halal darahnya, murtad. Ya, Rasulullah SAW mengatakan tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Dia zina setelah muhsan, dia karena membunuh orang lain, atau karena dia murtad. Man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang murtad dari agamanya bunuh. Makanya diceritakan, ya, Kila, salah seorang wali di Jawa ini murtad dan dipenggal sama Wali Songo. Kila, ya kan? Man baddala dinahu faqtuluh, ruwahul Bukhari. Siapa yang keluar dari agama, bunuhlah dia. Kemudian selain itu berarti darahnya maksum, nggak boleh ditumpahkan. Dia korupsi, la yahillu, tidak halal darah muslim kecuali salah satu dari tiga ini. Selain itu maksum. Siapa lagi yang maksum darahnya? Orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang kita berikan izin kedutaannya ada di sini, ada perjanjian damai. Man qatala mu'ahadan lam yajid arfal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad tidak akan dapat bau surga. Padahal bau surga didapat dari masirata arba'in aman, dari perjalanan 40 tahun. Makanya kedutaan-kedutaan itu adalah kafir mu'ahad. Jangankan kafir mu'ahad, kalau sufara, utusan, duta, murtad pun nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibunuh. Datang utusannya nabi palsu kepada nabi asli, utusannya Musailamah al-Kadzab datang kepada Rasulullah, mau mendakwai Rasulullah agar beriman dengan kenabian Musailamah al-Kadzab. Luar biasa ini mentalnya ini, ya. Ini utusan nabi palsu mau mendakwain agar Nabi Muhammad beriman kepada Musailamah. Kalau kita udah kita apain itu? Kata Rasulullah SAW, laula anni
nuhitu an aqtula sufara laqataltuk. Kalau aku tidak dilarang membunuh utusan, aku bunuh kamu. Tapi karena aku dilarang membunuh utusan. Ya. Ini membunuh. Ini dosa-dosa besar, hati-hati. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Riba itu kullu qardin jarra naf'an. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan itu riba. Karena pinjaman itu amal soleh. Kita meminjamkan itu amal soleh. Bukan menarik keuntungan uang, mestinya menarik pahala. Man aqrada musliman marratain kana ka qardin marrah. Siapa yang meminjami, mengutangi saudaranya 2 kali, dia seperti bersedekah sekali. Dia meminjamin 2 juta seperti bersedekah 1 juta. Amal soleh. Menariknya pahala, nggak boleh menarik uang keuntungan. Rasulullah katakan akila riba wa mukilahu wa katibai wa syahidahu. La'anallah, Allah melaknat pemakan riba, nasabahnya, 2 saksinya, penulisnya dan 2 saksinya, wahum sawa, mereka sama. Kalau sudah laknat dosa besar. Ya, riba. Tapi manusia itu kalau sudah biasa itu sudah enggak. Man idza kasrul ihsas, kasrul misas, qolal ihsas. Idza kasrul misas, qolal ihsas. Kata para ulama, kalau banyak bersentuhan sedikit sensitivitasnya. Kenapa kita sensitif banget dengan adanya apa? Khamar, karena nggak ada di sekitar kita. Tapi yang tinggal di negeri-negeri kafir sudah biasa, ya biarin aja. Orang mabuk pinggir jalan biarin. Kalau kita tidak, itu perkara yang besar, mabuk di pinggir jalan itu. Ya. Idza kasurul misas qalal ihsas. Ini riba. Ya. Kemudian yang keempat, wa aklu malil yatim, makan harta yatim. Ya. Kalau tadi mestinya orang miskin dikasih sedekah, malah dia diambil keuntungan. Memperdaya. Mestinya memberdayakan, malah memperdayakan orang miskin. Kalau ini anak yatim malah jadi modal usaha, dapat keuntungan pribadi. Ya, kemudian yang keenam, wa tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran. Kalau sudah terjadi pertempuran, kalau belum, bukan tawalli yaumaz zahf. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah belum ada pertempuran. Berbeda dengan Palestina, sudah terjadi pertempuran, nggak boleh pergi dari sana. Dosa besar. Makanya yang termasuk hadis-hadis yang keutamaan Palestina, negeri yang penuh barokah itu, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Di akhir zaman akan keluar darinya munafikin, akan tinggal di sana orang-orang beriman. Yuqatilun hatta yuqatilu akhirhum dajjal. Ya, mereka akan terus berperang di sana sampai yang terakhir nanti berperang melawan dajjal. Taifah mansurah mereka yang selalu mendapat pertolongan Allah di Palestina. Jadi perdamaian tidak ada. Tidak ada takdirnya dan tidak ada syariatnya. Tidak ada secara syariat dan tidak ada secara takdirnya. Karena Rasulullah sudah kabarkan demikian. Ya, maka tidak boleh pergi dari sana. Tidak boleh berikan walaupun sejengkal tanah, walaupun dibeli dengan harga yang tinggi. Ya, orang datang ke rumah kita, tiba-tiba menempati 3 kamar dari 5 kamar rumah kita. Lalu berunding, ya sudah berunding, saya menempatinya cuma 2 kamar saja deh. Saya sudah ngalah loh. Tadinya saya 3 kamar, sekarang jadi 2 kamar. Yang 2 kamar ini dasarnya apa? Kamu masuk sini, ya? Ini yang ke-6. Yang ke-7, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat.
menuduh wanita yang baik-baik bahwa dia pezina, menuduh orang berzina. Ini hati-hati, ya. Tidak boleh bermudah-mudahan. Dan ini termasuk dosa yang ditanggung orang-orang Syiah. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Padahal di dalam surat An-Nur, walladzina yarmunal muhsanati wa lam yakun lahum syuhada fa illam ya'tu bi syuhada fala Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yarmunal muhsanati wa lam ya'tu bi syuhada fadribuhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika indallahi humul fasikun. Orang-orang yang menuduh kaum mukminat berzina maka cambuklah 80 kali. Dan sekarang siapa yang mencambuk orang-orang Syiah itu 80 kali? Mereka sendiri. Dicambuk dengan apa? Pisau dengan rantai. Terjadi ayat ini karena mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha ibu kita sebagai pezina. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menambahkan wa ilhadun fil haram, termasuk dosa besar yang ke-8, ilhadun fil haram, berbuat kejahatan di negeri haram. Wa man yurid fihi bil hadim bidzulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang baru ingin berkehendak berencana melakukan kedoliman di tanah haram, kami siksa dia dengan azab yang pedih. Makanya Rasulullah SAW katakan akan ada satu pasukan yang hendak menyerang Ka'bah sebelum hari kiamat tiba, sudah ingin melakukan kedoliman terhadap tanah haram. Sampai ketika mereka di gurun pasir Baida, Allah tenggelamkan mereka dari awalnya hingga akhirnya. Dan ini adalah tanda terdekat keluarnya Imam Mahdi. Ya. Adapun keluarnya Dajjal tandanya apa? Keluarnya Nabi Muhammad SAW, keringnya Danau Tobariyah, Sungai Efrat memunculkan gunung dari emas. Ya, ini siapa yang ingin melakukan kejahatan di tanah haram, maka Allah akan beri azab yang pedih. Ya, makanya jangan berniat, walaupun hanya niat ketika kita berada di Masjidil Haram, jangan berniat melakukan dosa karena langsung mendapatkan azab. Jangan dicoba, nggak usah dicoba. Ya, nggak usah dicoba. Coba saya niat, nggak usah dicoba. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menambahkan wa uququl walidain, apa? Berdurhaka kepada orang tua. Kalau kita lihat di surat Al-Furqan, surat yang ke-25 di halaman terakhir di atas, ada 3 puncak dosa besar. Itu puncaknya ada 3. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang-orang hamba-hamba Allah Rahman itu tidak pernah menyembah Tuhan yang lain, tidak pernah berbuat syirik. Wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu, tidak pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan, tidak pernah membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Kemudian yang ketiga wala yaznun, dan tidak berzina. Tidak pernah berzina. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menerangkan 3 ini adalah puncak dosa. Yang pertama, syirik adalah puncak kejahilan, kebodohan orang. Orang jelas-jelas dia memberi makan sesajian jajanan kepada berhala, kok dia minta rizki makanan ke berhala. Kenyataan dia yang memberikan makanan. Orang kenyataannya Ibrahim Hajar itu hancurkan berhala-berhala. Kemudian Ibrahim terangkan kepada mereka, kalau dia tidak mampu melindungi dirinya, bagaimana bisa melindungi kalian? Makanya kalau kita ketemu orang punya jimat, sabuk, rompi, hancurkan aja. Kalau dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana melindungi Anda? Kenyataannya Anda melindungi dia, kok Anda minta perlindungan kepada dia? Ghayatul jahl, puncak dari kebodohan syirik itu. Yang kedua tadi membunuh, ghaya fil ghadab, puncak dari kemarahan orang itu membunuh.
Kemudian zina adalah puncak dari syahwat. Puncak dari syahwat. Makanya pintu menuju neraka itu bagi kita ada 3 juga kata Ibnu Qayyim. Yang pertama syubhat, itu nanti sampai ke syirik. Yang kedua syahwat, itu zina. Kemudian yang ketiga ghadab, marah, itu nanti sampainya ke membunuh. Makanya syubhat tawasau bil haq, syahwat tawasau bis sabr, ghadab marah tawasau bil marhamah. Ya, ini dosa-dosa. Kalau kita jauhkan dosa-dosa besar ini, Allah jamin dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudahan yang luar biasa bagi kita. Makanya ada seorang salaf ditanya oleh seorang badui, "Ya Syekh, siapa yang akan menghisap kita di hari kiamat?" Allah. Alhamdulillah, kalau gitu urusannya gampang dong. Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemaaf. Pada hak-hak Allah demikian, Allah Maha Pemaaf. Asal dijauhi dosa-dosa besar. Kita tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna dina yusrun, wala yusadidina ahadun illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali dia akan kalah sendiri. Agama ini apa? Mudah. Tidak ada yang mempersulit kecuali akan kalah sendiri. Agama ini mudah dan membawa kepada kemudahan hidup dunia dan akhirat. Ya, dan ia mempersulit dari kita terjatuh pada kesulitan dunia dan akhirat. Ia mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalau dimudah-mudahkan dia berubah jadi sulit. Ya, demikian kajian kita kali ini. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat agama yang mudah ini dan membawa kepada kemudahan hidup dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hayatan thayyibah fid dunya wa hayatan sa'idah fil akhirah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita menanggung beban syariat ini sehingga kita istiqomah di atasnya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho dan kita ridho kepadanya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.